Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang mencurahkan kasih sayangnya tanpa batas kepada hamba-hambanya. Dia yang membentangkan jalan taubat bagi hati yang terluka dan jiwa yang penuh dosa. Kepadanya kita memohon ampun dan hanya kepadanya kita menyerahkan segala keluh kesah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang masa yang membawa cahaya keimanan, menerangi kegelapan, yang mengajarkan kita untuk tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Hari ini mari kita merenung sejenak, mengajak hati untuk berbicara, mengupas lembaran-lembaran kehidupan kita. Betapa sering kaki ini melangkah jauh dari jalan kebenaran. Betapa banyak dosa kita yang terlupa, tersimpan di sudut-sudut gelap jiwa. Namun Allah dengan rahmatnya yang luas membuka pintu muhasabah, mengizinkan kita untuk menimbang dan memperbaiki diri. Muhasabah adalah cahaya yang menyingkap kegelapan dosa, mengingat bahwa setiap langkah keliru masih memiliki jalan kembali. Mari kita hiasi hidup ini dengan tangis keinsafan, dengan doa yang tulus dari hati yang rindu ampunan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ketika waktu melaju tanpa henti, tak terasa kita berdiri di ambang tahun baru 2026 Masehi. Hari-hari berlalu meninggalkan jejak amal dan dosa, membawa kita semakin dekat kepada akhir perjalanan yang sejati. Tahun 2025 Masehi hampir berakhir, dan inilah saatnya untuk merenung, bermuhasabah sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18.
Allah Subhanahu wa taala memanggil kita orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan merenungi perjalanan hidup, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan untuk hari esok. Hari esok bukan sekedar bergantinya malam kepada pagi, tetapi akhirat yang kekal, tempat setiap amal dipertanggungjawabkan. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahabu li'akril ma'bari. Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, timbanglah amalmu sebelum amalmu ditimbang, dan bersiaplah untuk hari besar ketika amal diperlihatkan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan setidaknya 5 bentuk penyesalan manusia di akhirat dengan ungkapan penuh luka. Mereka berkata dengan kalimat laita yang melambangkan angan-angan tak mungkin tercapai. Pertama, menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yauma taqallabu wujuhahum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andaikan kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66. Kedua, menyesal karena menerima catatan amal yang buruk. Wa amman utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Adapun orang yang diberikan kepadanya kitab dari sebelah kirinya, maka dia berkata, duhai alangkah baiknya andaikan tidak diberikan kepadaku kitab ini. Quran Surat Al-Haqqah ayat 25. Ya laitaha kanatil qadiyah, duhai andaikan kematian itu menyelesaikan segala sesuatu. Quran Surat Al-Haqqah ayat 27. Ketiga, menyesal berharap menjadi tanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzarnakum azaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu wahai orang kafir tentang siksa yang dekat pada hari manusia melihat segala hal yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya andaikan dahulu aku hanyalah tanah. Quran Surat An-Naba ayat 40. Kemudian keempat, menyesal karena salah memilih teman. Ya laitani lam attakhidu fulana khalila. Kecelakaan besarlah bagiku andaikan aku dahulu tidak menjadikan si dia itu teman akrabku. Quran Surat Al-Furqan ayat 28. Kemudian yang kelima, menyesal karena salah memilih pemimpin. Yauma taqallu wujuhahum fin nari yaqulu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa qaburana fa'adalluna as-sabila. Pada hari ketika muka mereka dibolak-balikkan dalam neraka, mereka berkata, alangkah baiknya andai kata kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 67. Penyesalan ini tak berguna karena waktu tak bisa diputar kembali. Tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan.
Namun hari ini kita masih memiliki waktu. Mari sebelum terlambat, ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung tahun ini mari kita merenung apa yang telah kita lakukan selama perjalanan selama 1 tahun. Sudahkah kita memanfaatkan waktu, kesehatan, dan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ija amsayta fala tanzir as-sabaha wa ija asbahta fala tanzir masa'a wa khudhu min sihatika li mautika wa min hayatika li mautika." Jika engkau berada pada waktu sore, maka jangan menunggu hingga pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi, maka jangan menunggu hingga sore. Manfaatkanlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang selalu bermuhasabah, memperbaiki diri dan meraih ridhonya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril